untuk edisi kali ini kita membahas khusus Ki Ageng Giring dulu. Ki Ageng Giring 3. Oke. Lalu kemudian Ki Ageng Giring sendiri pada waktu itu sudah punya melihat kejadian kejadian seperti itu. Akhirnya ini tidak apa-apa ya, saya dan itu sempat bertarung mereka. Sempat bertarung karena merasa haknya. Si Degan ini sebenarnya miliknya Ki Ageng Giring, cuman tetapi karena tidak ketahuan dari Ki Ageng Pemanahan. Mungkin Ki Ageng Pemanahan pun tidak tahu karena itu harusnya buat betul. Jadi sebenarnya kalau bahasa sekarang salah paham ya, betul, miskomunikasi. Iya, betul. Tetapi yang terjadi kehendak lain dan seperti itu. Akhirnya pada waktu itu Ki Ageng Pemanahan berjalan. Beliau pada waktu sudah tahu kejadian seperti itu, Ki Ageng Pemanahan Giring merasa gelo, kecewa, ya dan betul. akhirnya pada saat itu melihat Ki Ageng Pemanahan di sebuah ibaratnya alas ya, alas, iya. Itu alas atau hutan, teman-teman. Ya, kalau zaman dulu namanya alas. Ya. Dan itu memang karena alasnya itu luas, alas ilalang itu luas, dan itu disebut karena beliau melihat disebut alas kumitir. Alas kumitir ya. Dan pada saat itu Ki Ageng Pemanahan sebenarnya sudah sempat akan ibaratnya beradu kesaktian. Karena satu sisi memang merasa kecewa juga, dan satu sisi juga tidak tahu. Iya, betul. Tidak tahu apa yang itu sudah dipersiapkan untuk Ki Ageng Giring diminumnya, kan seperti itu. Ya. Akhirnya terjadi negosiasi di situ. Negosiasi istilahnya tawar menawar. Dan di situ beliau duduk di 2 buah batu di situ. Sebentar Pak Le, itu maksudnya sebelum itu yang kok saya maksudnya pernah dengar soal Jati Bengok itu. Jati Bengok. Nah, pada waktu di alas itu sebenarnya alas jati ya. Alas jati. Ki Ageng Giring itu sempat memanggil Bengok ya, memanggil keras Bengok. Nah, ada salah satu pohon jati yang di situ yang terbakar. Maka dinamakan Jati Bengok. Ya, karena beliau menyabda karena saking saktinya waktu itu ya. Hanya berteriak saja dengan emosi, dengan marahnya, akhirnya satu pohon jati itu terbakar dan disabda di situ namanya alas Jati Bengok. Alas Jati Bengok. Ya, yang tadinya alas kumitir terus jadi alas Jati Bengok. Nah, dari situ terjadi perseteruan. Terus akhirnya di situ ada negosiasi masalah turunan. Nanti keberapa pembagian turunan lah. Seperti itu ya. Yang akan menurunkan itu tadi itu ya. Dan memang di situ terjadi kesepakatan bersama dan duduk di dua buah batu. Terus batu itu sampai sekarang petilasan itu dikasih nama Watu Jagong, karena jagong itu kita jagongan. Seperti kala ini ya. Tapi di 2 buah batu waktu itu. Mungkin suatu saat kita bisa ke sana ya. Kita melihat ya. Betul. Kita suatu saat kalau berkesempatan ada Kali Goang, terus Jati Bengok, Watu Jagong ya. Itu nanti ada, masih ada. Iya. Nah, itu dia. Jadi itulah sedikit cerita dari Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan. Jadi Giring dari filosofi Jawa dari tadi Giring mana woting amarga ana woting penggalih supaya tumuju masuk di Kutha Ageng. Itu sebenarnya pada waktu kita mendapatkan masalah, kita
giring manah itu menata hati pikiran supaya lebih tenang atau ya. dalam pikirannya dalam mengambil keputusan agar mendapatkan kemuliaan atau masuk ke yang namanya kesejahteraan atau kemuliaan itu tadi. Ya, begitu. Nah, itulah teman-teman sedikit cerita tentang arti filosofi yang tadi disebutkan Pak Lek Bermono tadi. Oh iya, waktu kita di Sendang Kemuning ya, saya pernah bilang, mungkin Pak Lek juga waktu itu beliau bilang kalau ada kita ke flashback dulu sebentar. Jadi ada sosok yang menunggu ya Pak Lek, ya. Menunggu di Sendang tersebut. Nah, waktu itu Pak Lek bilang dan berjanji akan mencoba memvisualkan. Nah, bagaimana nanti beliau memvisualkan, karena bagaimanapun juga kalau boleh dibilang apa yang beliau lihat di apa ya, frekuensi ya Pak Lek, frekuensi yang beliau lihat dan mungkin yang saya rasakan akan sangat berbeda, tidak sama. Jadi nanti beliau sendiri yang akan Pak Lek sendiri yang akan memvisualkan bagaimana bentuk dari yang menjaga di Sendang Kemuning itu nanti akan kita lihat visualnya. Ya. Begitu teman-teman. Jadi waktu kita ekspedisi di sana di Sendang Kemuning itu memang sebenarnya ada satu sosok atau kalau kami atau kita menyebut tempat-tempat seperti itu tidak boleh atau tidak diperkenankan bilang angker, ya. Tetapi karena beda. Karena beda antara angker, ya. Angker, wingit, terus yang bau reksa atau danyang atau yang lenggah itu beda-beda. Jadi kalau yang lenggah itu sudah tingkatannya sudah leluhur. Ya, jadi kalau untuk yang bau reksa itu memang yang disuruh ngereksa atau menjaga itu biasanya sifatnya bentuknya itu ya seperti itulah. Ya. Itu kita agak melenceng sedikit ya teman-teman. Itu gak apa-apa, kita bahas sedikit yang di sana. Dan kalau yang angker itu biasanya yang istilahnya di area bawah sendiri atau di Kumoro Asor atau di situ misalnya kalau orang-orang menyebut lebih terkenal dengan ada kuntilanak itu yang angker ya. Untuk penyebutan yang itu angker, untuk yang angker ya. Kalau untuk yang wingit itu biasanya tingkatannya lebih tinggi. Jadi yang wingit itu biasanya yang disakralkan. Jadi yang disakralkan itu yang cikal bakal dulu yang sering dihormati sampai sekarang atau yang disakralkan sampai sekarang. Jadi misalnya di situ ada petilasan itu wingit biasanya yang kita menyebut wingit ya. Situs atau candi itu tidak boleh wingit, tidak boleh angker ya. Karena soalnya kurang berkenan. Beda, ya mungkin beda. Leluhur kurang berkenan di situ ya, karena beda stratanya. Iya. Dan kemarin memang saya mohon izin agar bisa divisualisasikan dengan beliau. Saya pesan sama saya ming cepatno neng papanmu kembang kemuning. Jadi ini teman-teman godhong sawijine seperti itu. Jadi ini adalah kembang kemuning ya. Tapi maaf karena bukan musimnya. Bukan musimnya. Jadi kita mengambilnya pun dengan susah payah. Kita mendapatkan kita mendapatkan ini dengan susah payah. Ini yang dinamakan kembang kemuning. Mungkin kalau kita cari kembang di searching di mungkin kalau searching pasti ada. Ya. Nah, dan beliau
kepingin saat membahas itu ini ada. Ya itu. Jadi sebenarnya untuk menghargai beliau yang sebenarnya di situ karena sudah memberi banyak kontribusi di sekitar itu. Iya, memberikan sumber kehidupan dan segala macamnya itu. Kalau dilihat dari abad berapa ya Mas itu kan sampai sekitar tahun 1500-an sampai sekarang kan tidak kering. Betul. Jadi sudah dari tahun 1500 sampai sekarang tahun 2020 itu kok nggak bisa kering. Iya, betul. Ini sebenarnya kita tidak mengkultuskan beliau enggak, tapi kita menghargai karena keberadaan beliau, penduduk di sekitar ataupun orang yang berziarah di situ bisa menikmati atau masih menggunakan sumber itu. Setelah tidak langsung beliau juga ikut menjaga di situ. Itu dan zaman dahulu karena di situ ada pohon kemuning, karena dinamakan Sendang Kemuning, dan kebanyakan dari pasukan Mataram itu deder itu kalau keris itu ada pegangan. Itu namanya deder. Deder itu kebanyakan dan warongko itu kerangka. Kok kerangka? Tempat kerisnya itu ya warongko itu dari pohon kemuning. Jadi pohon kemuning itu juga bagus ya kalau secara perkayuan kalau itu sebenarnya bagus untuk karena daya tuahnya juga bagus, daya magisnya juga. Ya, itu. Saya bukan penggambar pelukis yang tidak apa-apa Pak Le. Maksudnya kita akan mencoba semampu Pak Le. Iya, semampu penglihatan Pak Le, dan teman-teman mohon maaf sebelumnya, memang kita Pak Le sendiri pun, saya mungkin Pak Le itu bukan seorang pelukis ya, jadi beliau akan mencoba memvisualkan, kalau boleh bilang maaf sebelumnya, ini seadanya. Jadi sosok beliau yang ada di Sendang Kemuning tersebut. Nah, nanti bagaimana sosoknya bisa kita lihat nanti setelah jadi. Yang jelas beliau seorang wanita cantik lah gitu ya. Dan beliau sebenarnya beliau itu prajurit. Jadi pada waktu itu penglihatan saya itu kenapa kok bukan tombak ya dari Sunan Kalijaga itu bukan tombak, tetapi pada waktu itu di situ ada beberapa orang termasuk Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Mataram sama dulu, terus ada salah satu pengawalnya Ki Gede Mataram atau Ki Ageng Pemanahan yang membawa tombak, terus ada Sunan Kalijaga, dan pada waktu itu Sunan Kalijaga menurut penglihatan saya tidak membawa tongkat, tetapi beliau dari tombaknya prajurit itu, pengawalnya itu yang ini itu diambil, ditancapkan. Semuanya itu. Jadi sebentar Pak Le, sebelum dilanjutkan Pak Le, sambil gambar boleh sih. Saya mau menanyakan perihal perbedaan antara Ki Ageng sama Ki Gede, karena ada penyebutan Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Giring atau apapun, lalu ada juga yang menyebutnya Ki Gede. Nah, itu Ki apa perbedaannya apa Pak Le? Ki Gede Mataram atau disebut Ki Ageng Pemanahan itu, nama Ki Gede itu karena beliau masih aktif bertugas dalam kenegaraan atau di kerajaan itu atau di keraton itu. Ki Gede itu selama masih bertugas. Jadi waktu itu kan beliau kan mendapatkan perintah untuk melawan Arya Penangsang dari Jipang Panulan itu, terus beliau menang bersama Tenang Sutowijaya, terus akhirnya beliau
diberikan tanah perdikan. Nah pada waktu itu gelar beliau Ki Gede Mataram. Tapi setelah itu diturunkan purna tugas, ceritanya purna tugas, beliau bernama Ki Ageng Pemanaan atau yang disebutkan karena Ki Ageng itu setelah purna tugas itu pasti namanya Ki Ageng, menjadi Ki Ageng. Iya, Ki Ageng. Ini mohon maaf ya, saya tidak bisa menggambar yang bagus karena saya bukan pelukis, tapi saya mencoba untuk memvisualisasikan saja seperti itu. Nah ini teman-teman. Oh ya, ada cerita teman-teman. Kemarin habis dari Sendang Kemuning saya sakit. Ya, saya sakit itu nggak tahu sih, maksudnya itu apakah karena frekuensinya bertabrakan di sana atau memang saya pas, kalau dari logika, kalau dari saya bilang mata dokter itu, kalau itu saya sakit pas kondisinya memang lagi drop. Jadi kebetulan sekali sih sebenarnya, jadi setelah syuting dari sana selang berapa hari akhirnya saya demam selama 14 hari itu demam. Tapi nggak tahu sih, saya belum nanya sama Pak Lek, kalau menurut Pak Lek itu apakah ada kaitannya setelah dari sana atau enggak. Coba nanti kita tanya Pak Le aja. Ini mohon maaf ya, yang saya lihat seperti ini. Tapi saya meyakini itu sosok perempuan. Itu jadi ini mungkin gambarnya seperti laki-laki, tetapi itu ya, ini di era Mataram ini sebelum Islam. Ya. Apa namanya, sosok yang kemarin dilihat Pak Le seperti ini. Ya, seperti itu. Itu pakai kemben. Ya, terus di sini apa namanya? Pakai seperti gelang. Ya, saya belum tahu namanya yang apa. Pokoknya kalau teman-teman tahu pakaian adat Jawa komplit itu pasti ada ya, Pak. Karena beliau juga ini termasuk prajurit ya, Pak. Prajurit wanita ya. Prajurit wanita. Jadi seperti ini. Nanti mungkin mohon maaf ya, kurang, kalau dilihat seperti laki-laki tetapi beliau perempuan. Sebenarnya perempuan. Iya. Jadi begitu, bukan sosok yang menyeramkan, enggak. Iya. Cuma beliau memang pakai apa namanya, di gelung atas. Iya, seperti ini ya. Ya. Kalau nanti coba dijelaskan ya. Maksudnya jadi pakai kemben, sebenarnya ini lurus ke bawah. Ini jari ya? Ya, sebenarnya ini jari tapi model prajurit. Iya. Saya gambarkan visualisasi seperti itu. Ya, seperti itu. Ya mungkin gambarannya sepintas seperti ini. Itu satu sosok yang apa namanya, ngelenggai atau yang menjaga Sendang Kemuning sampai saat ini. Jadi kalau untuk Mas Abi yang kemarin sempat berapa hari sakit ya, itu karena penyamaan frekuensinya dengan apa namanya, frekuensi di Sendang Kemuning kurang klik. Jadi seperti kita mendengarkan radio, kalau frekuensinya belum klik, belum masuk suaranya. Betul. Nah, semoga untuk SPC ke depan Cakra Manggiling bersama Mas Abi bisa, amin. Sudah bisa menyelesaikan terus ya. Amin Pak. Jadi begitu teman-teman. Memang begitulah, maksudnya percaya nggak percaya, disadari atau enggak, kita itu berdampingan. Jadi apa namanya, ya gimana ya, mau kadang-kadang ada yang itu nggak mungkin kalau seperti itu. Ya memang karena ada sebagian orang yang mempercayainya dan sebagian orang yang tidak mempercayainya. Itu monggo termasuk silahkan teman-teman menyikapinya seperti apa. Jadi dan
begitulah keadaan saya waktu itu setelah dari Kemuning. Makanya kita baru bisa memberikan apa ya, memberikan dan syuting, maksudnya memberikan ini kelanjutan dari yang kemarin tuh agak lama ya Pak Le. Menunggu saya sembuh dulu, ceritanya begitu. Yang kita tarik garis kesimpulannya pada sesi ini, Mas Abi, itu sebenarnya filosofi dari beliau giring manah amarga ana woting penggalih supaya iso mlebu atau tumuju ning kutha agung. Itu sebenarnya spiritualitas yang beliau berikan kepada kita itu nampak nyata sampai saat ini. Kalau orang Jawa kan harus, orang Jawa atau orang Jogja pada khususnya kan harus bisa menata hati, terus mengambil keputusan yang terbaik agar mendapatkan sesuatu yang agung atau mendapatkan yang mulia seperti itu ya. Jadi giring manah ini episode pertama ya. Iya betul. Jadi Ki Ageng Giring ketiga. Iya betul. Jadi mungkin tidak semata-mata mempunyai masalah, kita yang mempunyai masalah lalu kita diajak untuk berpikir jernih. Tapi ini mungkin global. Jadi kita mulai dari lahir, menjalani hidup sampai kita meninggal, itulah yang dimaksudkan giring manah. Menata hati, menggiring manah. Dari kita lahir, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbuat di dunia ini sampai akhirnya kita meninggal, dan amal ibadah kita lah yang akan dibawa sampai kita meninggal. Begitu ya Pak Le? Mungkin kira-kira seperti itu ya Pak Le. Juga karena leluhur kita ada, karena ada orang tua kita ada. Iya, karena leluhur, karena orang tua kita ada. Karena beliau. Oke, mungkin cukup ya Pak Le untuk sesi malam kali ini ya Pak Le. Ki Ageng Giring ketiga atau giring manah ya. Giring dulu, besok Ki Ageng Pemanahan. Iya, untuk Ki Ageng Giring kita cukupkan sekian. Mungkin buat teman-teman yang masih pengen denger cerita-cerita dari kita, bisa like, subscribe, komen di kolom komen apapun. Bisa juga share. Iya, di-share kalau suka, dibagikan ke teman-teman. Bisa juga kirim email ke mana Mas Dino? cakramanggiling0@gmail.com. cakramanggiling0@gmail.com. Nah, itu email kita. Lalu bisa juga follow Instagram, Twitter, Facebook. Ada di deskripsi ya, kata Mas Dino ada di deskripsinya, nanti ya kita tulis. Oke, begitu untuk malam hari ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe, komen, like, and share. Oke, selamat malam. Saya Abe dan Pak Le Permono undur diri. Jaya Wijayanti, Rahayu Sagung Dumadi.